Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko. Iya. Kalau kata orang saya ownernya Lembu Bunggolo. Iya. Memang alhamdulillah sampai saat ini pure masih kita ownernya Lembu Bunggolo. Belum ada investasi atau belum ada investor yang sampai saat ini itu masuk ke dalam usaha Lembu Bunggolo ini. Nah, Lembu Bunggolo itu Pak, itu awal dari usaha kita ternak sapi, makanya namanya lembu sampai merambah ke dunia wisata dan edukasi untuk anak-anak. Buat motivasi juga ya Mas. Ya, untuk motivasi peternak-peternak yang masih muda, pingin berkarya di dunia peternakan itu monggo, karena di dunia peternakan itu asik. Investasi produktif namanya. Jadi mumpung masih muda, ngumpulin duit, banyak-banyakin tabung duit. Jangan diinvestasikan ke hal-hal yang konsumtif, beli motor ninja keren itu nanti. Iya betul. Kalau duitnya pas-pasan atau bisa buat beli sapi atau untuk ternak, belikan ternak, karena ternakan itu adalah investasi yang produktif. Produktif itu berarti satu bisa jadi dua bisa jadi empat jadi bisa jadi 8. Tapi kalau kita investasi konsumtif seperti motor yang bagus, mobil, beli 200 juta bisa jadi 100 juta, itu sayang. Iya. Nah, tadi pertanyaannya Akang ya, Bapak Roni. Bapak Roni, mohon maaf Pak, ini sapi udah bobot di atas 900. Alhamdulillah. Alhamdulillah Hampir. 9 kintal lebih Pak ini. Iya. Nah ini saya dapat dari Mas Hermawan Setiapam. Iya. Jadi saya dikasih beliau sapi putih ini karena kita ya ada hubungan baik lah pertemanan. Iya. Nah untuk masalah harga mohon maaf ya Pak, Iya, karena privasi. agak privasi kalau harga ini privasi, tapi ini agak lumayan harganya lah. Mungkin teman-teman bisa nebak harganya itu, apalagi dari seorang legendaris itu Mas Hermawan Setiapam. Iya. Beliau saat ini sedang istirahat, sedang kembali ke mungkin fokus ke usaha yang lain. Karena beliau juga prinsipnya hampir sama, di saat kamu terbang sudah mulai terlalu tinggi, kamu hinggap dulu saat di dahan, nanti setelah lelahmu sudah kembali pulih, silakan terbang lebih tinggi lagi seperti itu. Amin. Jadi ya alhamdulillah sebenarnya saya belum begitu fokus lagi ke sapi, tapi tetap karena ikon saya di sapi 1-2 ekor masih ada di kandang. Sebenarnya kandang kita ada di bawah Pak, kandang utama itu masih ada di bawah. lagi. Ini kandang apa ya? Kandang cabang lah. Ternyata dari kandang cabang ini malah merambah ke wisata dan lain-lain untuk edukasi anak-anak. Ya itu Pak. Jadi untuk ini Masnya Akang dari Cilacap ya? Iya, Cilacap Majenang. Cilacap Majenang. Alhamdulillah. Termotivasi lah ya untuk berternak sapi. Iya. Walaupun 1-2 ekor breeding dan lain-lain, alhamdulillah sudah dimulai karena mereka mungkin memahami begitu indahnya beternak. Asik. Tanpa tekanan, tanpa ada yang harus seperti apa. Intinya kita bagaimana punya kesenangan di sapi ini bisa menghasilkan juga di dunia peternakan, khususnya di sapi. Kalau saya di sapi sih Pak, Nggak usah mikirin untungnya dulu ya Mas. Jangan dulu. Beternak itu jangan berharap kita dapat penghasilan dari situ, senang dulu. Iya. Jadi kalau kita beli sapi udah mikirkan untungnya, belum dapat. Makanya saya sering bicara di konten YouTube atau di teman-teman media yang lain itu, kalau kamu ingin beternak, silakan kamu beternak, beli sapinya, beli hewan ternaknya. Tapi kamu jangan berharap keuntungan dari hewan ternak tersebut. Betul. Biarkan hewan ternak tersebut yang memberikan keuntungan kepada kamu. Contohnya maksudnya gitu. Kalau kita berharap kepada hewan ternak, keuntungan dari hewan ternak yang kita pelihara, otomatis kita ambisi, ngasih makan berlebih-lebihan. Nah, itu betul. Terus seperti ini salah. Tapi biarkan hewan ternak kita atau sapi kita yang memberi keuntungan kepada kita. Caranya gimana? Rawat sapi itu, dia akan balas budi kepada kita. Karena dia hewan Pak, punya nyawa. Otomatis sesuatu punya nyawa, dia tahu. Dia pernah, ya Allah, dia itu bersihin kotoran saya, kasih makan saya, ngerawat saya dengan baik. Otomatis dia akan ngasih keuntungan kepada kita. Tapi kalau kita berharap keuntungan kepada ternak kita atau sapi kita ambisi nih, makannya 1 ember, dikasih 2 ember airnya apa?
apa namanya berlebihan. Berlebihan. Nah, kalau udah berlebihan kan ya nggak bagus Pak. Dia tetap munafik kita kalau nggak tetap memikirkan keuntungan, Iya. tapi lebih utama lagi kita harus memikirkan bagaimana caranya Nah. memberikan yang terbaik untuk hewan ternak kita itu Pak. Jadinya, nah untuk penyemangatnya tetap jangan pernah kendor itu apalagi sekarang banyak penyakit sapi seperti PMK, seperti LSD ya. LSD yang itu tetap, nah itu kita jaga, rawat kandang bersih, makannya dijaga, kotorannya, kekeringan kandang, kekeringan lantai kandang itu seperti apa gitu. Jadi jangan pernah inilah, maksudnya jangan pernah nyerah, jangan pernah lembek di dunia peternakan ini, karena saya yakin hanya di peternakan inilah hitungannya kita bisa berinvestasi yang double. Betul. Investasi double itu tadi, ya yang pernah saya bilang itu tadi, Bapak punya duit 15 juta nih, Iya. beli motor konsumtif itu, Ya, nanti enggak. 1 tahun ke depan berapa harganya? Ini kita cerita teorinya ya, Iya. kenyataannya kita nggak tahu kan, tinggal rezeki kita sama Tuhan. Iya, iya. Bapak punya 15 juta, Bapak belikan sapi, 1 tahun ke depan naik apa turun tuh harga? Naik. Nah, terus kedua gini, Bapak punya duit 15 juta, Bapak masukkan ke bank. Ini cerita teori ya Mas, Iya, teori. betul. Masukkan ke bank. Bapak mikir, masih punya duit inilah 15 juta. Jadi Bapak kadang-kadang udah males ini, mau kerja, mau cari tambahan udah Iya, males. males, Akhirnya iya. duit tuh diambil, mungkin 2-3 minggu habis. Habis. Tapi kalau udah 15 juta Bapak belikan sapi, Bapak rawat sapi tahun ke depan. Anak sekolah cukup. Cukup. Kebutuhan untuk lebaran dan lain-lain, Bapak punya duit, punya simpenan. Iya. Benar nggak? Benar. Menabung uang cepat habis, menabung untuk hewan ternak, kalau saya di bidang sapi, saya bilang di sapi, itu Iya, iya. hari ini 15 juta, insya Allah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sampai 1 tahun, menjadi bisa 20 sampai 25 juta. Iya, iya. Kalaupun cuma 15 juta, harga untuk tahun depan, minimal Bapak masih utuh duitnya. Iya, iya. Bener nggak? Benar. Coba Bapak tabungan ke duit atau ke motor. Beli motor nih 15 juta. Tahun depan 10 juta entah laku entah enggak. Enggak. 15 juta disimpan, 15 juta ke depan. Tiap minggu ambil 100.000, 100.000 untuk kondangan, untuk acara ini, untuk arisan dan lain. Habis Pak. Iya, yang jelas mah dari sono ngambil Kan? apa aja kan Nah, habis, buat makan, buat apa ya pasti bener habis. Pak. Jadi ayo semangat pada anak-anak muda yang ada di, ya khususnya saya di Jawa Tengah, karena ada di Jawa Tengah, Cilacap, Tegal, Brebes, Iya. Bumiayu dan sekelilingnya. Untuk anak-anak muda, nggak usah berpikir aku lulus sekolah kerja. Lulus sekolah kerja, berapa gaji kita kerja? 2 juta, 3 juta, 4 juta. Iya. Ya kan Pak? Iya. Berpikir, apalagi kerja sampai membayar 10 juta, 15 juta, mending belikan pedet tuh, pedet ada yang 6 juta, ada yang 5 juta. Belikan, cuman kita kerja apa aja. Jadi Iya. untuk hari-harian kita. Jadi begitu sapi di tahun depan, ini teori. Iya. Tergantung kita menjalankannya gimana. Kalau kita tekun, teori ini bisa Betul. seperti itulah prakteknya. Hasilnya itu seperti apa. Oke. Nah intinya, satu hal jangan pernah kita itu Yang jelas Nyerah. jangan nyerah, jangan ngeluh. jangan ngeluh. Iya, betul. Benar. Kasih makan sapi kita, rawat sapi kita, maksimalkan kita kepada hewan ternak kita. Iya. Jadi mungkin nanti ada yang bilang apa ya, teori. Iya, ini saya bilang teori, tapi kalau kita ngerawatnya benar-benar, kita ngerawatnya itu maksimal, Iya. kita ngerawatnya itu dengan baik, inilah prakteknya dan Betul. ada hasilnya. Iya, iya, benar. Kan apalagi sekarang di bank itu ada program itu 1 tahun bisa tempo 1 tahun. Iya, iya. Betul. Kan gitu kan? Betul, Kita ya. utang ke bank tempo 1 tahun, nanti tahun depan kita bayarnya. Iya. Nah, kalau kita pakai pinjaman itu, kita jangan habis pinjam terus kita beli sapi 1 tahun depan baru jual, itu salah Pak. Salah ya. Kalau memang kita uang dari bank tadi itu yang tempoan itu tadi, jadi Iya. 1 tahun itu minimal 3 kali kita jual sapi. Betul. Misalnya gini, saya dapat dari bank nih 50 juta, Iya. belikan sapi 2 ekor. 3 bulan, 4 bulan berikutnya kita dijual, Iya, iya. beli lagi. 4 bulan lagi jual, beli lagi. 4 bulan lagi jual, beli lagi. Jadi 3 kali penjualan, mau rugi, mau untung, kita masih dapat pemutaran. Betul. Tapi kalau kita dapat uang, terus kita beli sapi 1 tahun ke depan itu baru kita
kita jual, disitulah kadang-kadang kita Bisa menguntungkan. rugi Pak. Rugi. Kalau cuma sekali. Betul. Kalau Sistemnya cuma sekali. berputar. Jadi kalau nanti kalau udah dapat hasil dari bank tadi, ya kita jangan makan dulu dari situ, sisihkan dulu, baru beli kita hasil tadi itu belikan pedetan atau sapi, berarti itu duit adem namanya Pak. Betul ya. Itu namanya duit adem. Nah dari situ mau bapak setahun jual, 2 tahun jual itu nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau duit pinjaman minimal 3 kali atau 4 kali bapak harus jual itu 1 tahun itu sampai jatuh tempo. Karena apa? Sapi itu nggak bisa Pak. Satu hari kenaikan itu 1 kilo, sebulan 30 kilo, 2 bulan nggak bisa. Nggak bisa diprediksi Nggak juga. bisa. Jadi kadang-kadang di saat kita mau jual malah dia ngedon. Nah, itu. Harganya ngedon, timbangannya juga ngedon di situ. Makanya saya sarankan kalau kita pakai duit dari pinjaman itu tadi satu tahun minimal 3 kali kita jual sapi. Jual sapi. Iya. Jadi 4 bulan jual, beli lagi. Iya. 4 jual, mau rugi mau untung jual. Iya. Jadi beli lagi, kalau bisa untung. 4 bulan berikutnya jual, udah. Berarti kita setahun 3 kali. Kalau tahun pertama kita dapat untung 5 juta, tahun kedua 4 bulan pertama 5 juta, 4 bulan kedua 5 juta, 4 bulan ketiga 5 juta, udah jelas 15 juta. Modal 50 juta tadi kan, Iya, iya. kasih ke bunganya 3 juta, biasanya 12 juta. Jangan mikir makan ya loh, makannya belum dihitung perawatannya. Kalau orang udah berpikir makannya berapa, perawatannya berapa, nggak ketemu Pak. Iya, Iya benar. ketemu. Nggak ketemu. bisa. Iya. Kalau kita melihara sapi, mikir makannya, mikir perawatannya nggak ketemu. Benar. Intinya nih sapi pada waktu saya jual, dulu jualnya belinya 15 juta, kok dijual 20 juta, untung itu udah. Iya. Betul. Kenapa? Kita seneng kok Pak. Iya, Ah. iya. Ya kan? Benar. Kecuali Jiwa kita peternak udah punya pasti. modal 1M, 500 juta atau 1M, nah itu bisnis beda. Ah, beda. Itu beda. Jadi kita beli 12 juta, ya kan? Iya. Dan jual 15 juta. Nah, itu beda karena kita kan peternak, mau menabung di situ. Iya, iya. Nah, kan ada perbedaan, Pak. Pedagang, peternak, pedagang, pejagal. Iya. Kalau peternak happy kita, Pak. Betul. Pedagang, ya itu harus ada untung. Nah, nggak ada itu. untung ya buntung. Buntung. Kalau pejagal, dia nggak mikir sapi beli potong, sapi beli potong. Iya. Kalau pedagang, tapi beli jual, beli 12 juta harus 15 juta. Iya. Tapi kalau peternak nggak usah mikirin itu, Nggak. karena pedagang dan pejagal nggak mikir makan, Iya, iya. nggak mikir perawatan, kan gitu, Pak. Iya. Oke. Ya, jadi Bismillah, salam ternak untuk teman-teman Jawa Tengah, Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Tegal, Brebes semuanya ini. Iya. Apa ini Mas? Apanya? Channelnya Jos Dolan Sapi. Jalan sapi. Channel Jos Dolan Sapi. Ini mungkin masih satu jalurnya sama AF 72. AF 72. Iya, masih Salam satu dari jalur. saya, Oke. Joko Susanto, owner Lembu Benggolo. Iya. Semangat terus, jangan pernah kendor dalam beternak. Beternak itu adalah investasi produktif yang bisa hari ini 1, besok 2, bisa 2, bisa jadi 4. Iya. Saat ini yang bisa membuat kita untuk menjadi orang kaya, membuat kita menjadi orang tenang itu cuma satu, apa? Beternak. Iya, iya. Jadi semangat terus anak muda beternak, jangan pernah kendor, jangan pernah malas untuk beternak, walaupun dari cuma 1. Betul. Begitu kita semangat, begitu kita ngerti caranya, bagaimana caranya beternak, kita akan ambisi untuk 2, ambisi untuk 3, ambisi untuk 6, ambisi 10. Betul. Iya. Tapi begitu kita sudah banyak dapat ujian dari Tuhan, karena ini nyawa. Betul. Jangan terus kendor. Jangan pernah kalah sama petani. Petani mau panen udah dimakan tikus, dimakan hama, dikasih banjir. Tetap. Tapi begitu selesai, dia Nanam lagi. padi lagi. Iya. Ya kan Pak? Iya. Kita beternak juga gitu. Hari ini kita dikasih PMK, kemarin kita dikasih LSD, Iya. kalah. Itulah perjalanan. Besok tetap beternak lagi. Iya, iya. Salam satu hobi. Iya. Salam dulu Pak. Salam satu hobi. Terus beternak. Amin. Jangan Oke. pernah kasih kendor. Iya, iya. Oke. Selalu ingat satu hal, pesan saya tetap menjadi orang yang bermanfaat. Khairnas anfa'um linas. Sebaik-baiknya manusia, manusia itu bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.